Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, Kesultanan Banjar pada tahun 1735 Masehi dan meninggal di Kalua pada tahun 1812 Masehi. Beliau adalah seorang ulama dan waliullah Banjar yang cukup dikenal sebagai tokoh sufi yang tegas dalam melawan segala bentuk penindasan. Beliau adalah keturunan dari Idris bin Husain dari jalur ayah beliau. Di samping dikenal sebagai ulama yang ahli di bidang fikih, beliau juga ahli dalam bidang tasawuf. Ia telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf dengan judul Ad-Durrun Nafis. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain. Lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1735 Masehi di Martapura. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Syuriansah yang merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudra. Semenjak kecil, Syekh Muhammad Nafis memang sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Berkat dan kecerdasan yang dimiliki oleh beliau membuat Sultan Banjar tertarik, sehingga pada akhirnya Muhammad Nafis pun dikirim ke Mekah untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama. Salah satu dari ilmu agama yang digelutinya, bahkan menjadikan beliau populer, adalah bidang tasawuf. Sebagaimana halnya ulama Jawi atau Indonesia pada abad ke-17 dan ke-18 yang belajar di Mekah, Syekh Muhammad Nafis juga belajar pada ulama terkenal, baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, yaitu kota Mekah dan Madinah, dalam berbagi cabang ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, hadis, usuluddin atau teologi, dan tasawuf. Di antara gurunya dalam bidang ilmu tasawuf di Mekah adalah Abdullah bin Hijazi Asy-Syaraqawi Al-Azhari, yang merupakan ulama tasawuf yang kemudian menduduki jabatan Syekh Al-Islam dan Syekh Al-Azhar sejak 1207 Hijriah atau 1794 Masehi. Dalam mempelajari ilmu tasawuf, Syekh Muhammad Nafis berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid, gelar yang menunjukkan bahwa ia diperkenankan mengajar ilmu tasawuf dan tarikatnya kepada orang lain. Maka setelah belajar di kota Mekah, beliau pun pulang ke kampung halamannya, yaitu Martapura, pada tahun 1210 Hijriah atau 1795 Masehi. Berbicara tentang karya beliau, karena seringnya melakukan dakwah ke pedalaman, ia hanya sempat mengarang sedikit kitab. Sampai sekarang yang terlacak hanya 2 buah kitab saja.
yaitu kitab Kanzus Sa'adah, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip. Yang kedua adalah kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan, perbuatan, nama, sifat, dan zat Tuhan. Muhammad Nafis hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjari atau Datu Kalampayan, dan diperkirakan wafat sekitar tahun 1812 Masehi dan dimakamkan di Mahar Kuning, Desa Binturu, sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong. Dan sekarang makam tersebut menjadi salah satu objek wisata religius di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada kitab beliau Ad-Durrun Nafis, sesungguhnya amatlah panjang dan lengkap isi kitab beliau. Ditulis di Mekah pada tahun 1200 Hijriah atau 1785 Masehi. Kitab ini berkali-kali dicetak di Kairo oleh Dar al-Taba'ah pada tahun 1347 Hijriah atau 1928 Masehi. Seperti diungkapkan Dr. Asyumardi Azra, sejarawan dari Universitas Islam Negeri Jakarta, dalam karyanya ini di samping menggunakan ajaran-ajaran lisan dari para gurunya, beliau juga merujuk pada karya-karya Futuhat Al-Makkiyah dan Jawahir wa Al-Durar, dan masih banyak rujukan beliau. Tauhid atau keesaan Tuhan menurut Muhammad Nafis terdiri atas 4 tahap, yakni Tauhid Al-Af'al, yaitu keesaan perbuatan Tuhan. Tauhid Al-Sifat, yaitu keesaan sifat-sifat Tuhan. Tauhid Al-Asma, yaitu keesaan nama-nama Tuhan. Dan Tauhid Az-Zat, yaitu keesaan esensi Tuhan. Untuk mencapai kasab, beliau menerangkan pentingnya kepatuhan akan syariat baik lahir maupun batin. Kata beliau, mustahil seseorang mencapai kasab tanpa menguatkan daya spiritual dengan cara menjalankan ibadah-ibadah dan kewajiban lain yang ditetapkan syariat. Dan untuk menjadi catatan kita semua, bahwa sebenarnya tidak ada keterangan tahun wafat yang pasti dari Muhammad Nafis Al-Banjari. Namun, berdasarkan riwayat hidupnya, Muhammad Nafis hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan yang perlu diingat, beliau diperkirakan meninggal sekitar tahun 1812 Masehi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.